Bertemu lagi dengan kami GRI TV. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual hari ini. Pemirsa, pekerjaan rabat beton di Desa Barung Dusun 1 Bunga Tanjung Kecamatan 50 Pesisir Kabupaten Batubara yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2022 mulai disoal, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Pasalnya, ketika awak media Garudari di lapangan tidak melihat papan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, hal tersebut diungkapkan M. Jamik Nasution Sarjana Teknik yang juga tenaga ahli Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia, LRKRI. Menurut Jamik, pemanfaatan dana desa seharusnya melalui tahapan atau siklus pemanfaatan, dari rembuk warga. Sampai dengan membuat papan informasi seluruh kegiatan pemanfaatan dana desa tersebut, dengan maksud agar seluruh masyarakat dapat mengakses kegiatan dana desa, seharusnya kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran memberi papan informasi sehingga pemanfaatan dana desa dapat diakses seluruh masyarakat, terang Jamik, ketika ditanya soal pekerjaan rabat beton di Dusun 1 Bunga Tanjung Desa Barung. Jamik menjelaskan ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh kepala desa, salah satunya adalah metode pelaksanaan. Di lapangan Jamik melihat bahwa metode adukan tidak sesuai kaidah konstruksi, sebab pekerja dengan seenaknya mencampur agregat semen, pasir dan batu kerikil tanpa wadah yang diukur terlebih dahulu. Seharusnya pekerja membuat wadah takar dulu, barulah proses pengecoran dilakukan, karena perbandingan seluruh agregat harus sesuai wadahnya, kalau seperti terlihat di lapangan sekarang seolah-olah mereka seenaknya saja memasukkan agregatnya, jelas Jamik. Selain itu penggunaan air bersih untuk mencampur agregat semen, pasir dan batu kerikil juga perlu dipertanyakan, sebab bila dilihat di lapangan bahwa air yang digunakan adalah air parit yang kadarnya tidak diketahui. Saya lihat air yang digunakan untuk pengecoran juga tidak standar, melainkan pekerja menggunakan air parit yang bercampur zat lain, terang Jamik. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat pengecoran salah satunya adalah penggunaan air yang bersih. Beberapa persyaratan penggunaan air untuk pengecoran adalah tidak adanya kandungan lumpur lebih dari 2 gram per liter dalam air. Hal ini dapat mengurangi daya lekat atau bisa juga mengembang yang terjadi saat pengecoran karena bercampur dengan air maupun menyusut ketika beton mengeras karena air yang terserap lumpur menjadi berkurang. Tidak adanya kandungan garam lebih dari 15 gram per liter dalam air karena resiko terhadap korosi yang semakin besar. Tidak adanya kandungan klorida lebih dari 0,5 gram per liter dalam air karena dapat menyebabkan korosi pada tulangan. Tidak adanya kandungan senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter dalam air karena dapat menurunkan mutu beton sehingga akan rapuh dan lemah. Tidak adanya kandungan minyak lebih dari 2% dalam air dari berat semen dapat mengurangi kuat tekan beton sebesar 20%. Tidak adanya kandungan gula lebih dari 2% dalam air dari berat semen karena dapat mengurangi kuat tekan beton ketika berumur 28 hari. Tidak adanya kandungan bahan organik seperti rumput, lumut yang terkadang terbawa dalam air karena akan mengakibatkan berkurangnya daya lekat dan menimbulkan rongga pada beton. Selain itu pekerjaan rabat beton di Desa Barung Kecamatan 50 Pesisir tidak memandang kaedah keselamatan kerja. Sebab di lapangan pekerja tidak menggunakan alat keselamatan kerja, seperti rompi, helm, sepatu bot dan sarung tangan. Di tempat terpisah Muhammad Asnan Sarjana Teknik Ketua Bidang Investigasi LRKRI menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa khususnya di Kabupaten Batubara harus memandang seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya PP Nomor 43 Tahun 2014. PP Nomor 60 Tahun 2014 dan perubahannya PP 25 Tahun 2015. Perpres Nomor 43 Tahun 2014. Perpres Nomor 60 Tahun 2015. Permendagri 113 Tahun 2014. Permendesa 05 Tahun 2014. SKB 3 Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Keuangan dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900-535-6 DJ Nomor 959 KMK 07 Tahun 2015 dan Nomor 49 Tahun 2015. Tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2015. Permenkes 93 PMK 07 Tahun 2015. Sehingga hasil yang didapat bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu dan tepat pelaporan. Ditanya soal langkah apa yang diambil, tim mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tenaga ahli lembaga, dan apabila ada ruang indikasi korupsi dalam investigasi lembaga maka akan diserahkan ke pihak penegak hukum. Kita akan pelajari dulu, apakah ada indikasi korupsinya atau tidak, kalau ada ya kita laporkan resmi, tutupnya.